Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك عليه وسلم. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat yang dilimpahkan pada kita. Mudah-mudahan kita adalah hamba-hamba Allah yang pandai memanfaatkan segala nikmat-nikmat yang Allah titipkan pada kita, tentu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa kita menyampaikan salawat kepada kekasih kita, idola kita, manusia terbaik yang pernah Allah turunkan di atas dunia ini, Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kita sebagai tanda bukti cinta kita kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian marilah kita tingkatkan rasa takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan selalu berusaha untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk meninggalkan apa yang Allah larang. Hadirin, yakinlah dengan hadirnya kita di tempat yang mulia ini, hadirnya kita di rumah Allah ini adalah jauh lebih berharga daripada proyek-proyek kita yang ada di luar sana, daripada pekerjaan kita yang setiap hari kita berjuang dengannya sehingga membuat kita lalai. Terkadang kita meninggalkan solat Jumat, apalagi meninggalkan solat Jumat dalam keadaan menganggur. Maka kata Ibnu Abbas, tidak ada kebaikan bagi orang yang meninggalkan solat. Hadirin, amalan yang kita laksanakan pada kesempatan ini adalah sesungguhnya amalan yang ingin diulang kembali oleh orang-orang yang telah berpulang ke rahmatullah. Untuk apa? Untuk menambah perbekalan mereka menuju akhirat nanti. Dan dunia ini adalah tempat kita mengumpulkan perbekalan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Semoga kita adalah hamba-hamba Allah yang bertakwa. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya semua orang tua pasti dan selalu berusaha semaksimal mungkin
agar anaknya dapat memperoleh pendidikan sehingga mencapai satu syahadah atau satu titel. Tapi tidak semua orang tua berpikir bagaimana anaknya mendapatkan pendidikan syahadatain sehingga iman dan akidahnya selamat dan terjaga di abad pasang surutnya zaman seperti sekarang. Hadirin, orang boleh saja menamakan era kita dewasa ini dengan era globalisasi, tapi tidak seorang pun yang berani mengatakan bahwa era kita sekarang ini adalah era budi pekerti atau era akhlakul karimah. Oleh karena itu, di abad seperti sekarang ini, setiap orang tua hendaknya berusaha semaksimal mungkin untuk menyatukan iman dan rohani sang anak dengan Islam, halal haramnya Islam, tauhid dan akidahnya Islam, serta akhlaknya Islam. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jika anak-anak kita mendapatkan ilmu eksakta di sekolah, kemudian kita usahakan agar mereka juga mendapatkan tiap hari 3 ayat daripada Al-Quran, 3 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lengkap dengan maknanya, yaitu sama artinya dengan 3 kali makan dalam sehari semalam, maka insya-Allah otot dan rohaninya akan mendapatkan masukan gizi dan kalorinya yang cukup untuk menjadikan mereka manusia sempurna di abad ini. Dan kita boleh tutup usia tanpa harus meragukan kebejatan moral yang akan melanda mereka di abad seperti sekarang. Hadirin, Rasul Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sampai wafat melainkan setelah beliau berhasil mencetak ribuan naskah Al-Quran. Beliau sallallahu alaihi wasallam memang tidak mencetaknya dengan tinta di atas kertas seperti yang kita lakukan dewasa ini, tetapi beliau mencetaknya dalam hati para kader-kader beliau, yaitu para sahabat, dengan tinta iman dan pengaruh langsung dari kalimat syahadatain la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sekarang tidak ada pilihan lain di hadapan kita. Tak ada jalan lain kecuali jalan menuju iman kepada Allah yang pasti akan mewujudkan segala cita-cita. Betapa tidak, jika kita menginginkan kebahagiaan pribadi, maka tak mungkin ada kebahagiaan tanpa ketenangan jiwa, dan tidak ada ketenangan jiwa tanpa iman yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mencita-citakan kehidupan yang bersih, maka tidak ada kebersihan tanpa istiqamah, dan tidak ada istiqamah tanpa iman yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menginginkan persatuan, maka tidak ada persatuan tanpa persaudaraan, dan tidak ada persaudaraan tanpa iman yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mencita-citakan suatu kemenangan, maka tidak ada kemenangan tanpa ada pengorbanan, dan tak mungkin ada pengorbanan tanpa iman yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita menginginkan pembangunan di segala bidang, maka hal itu pun tak mungkin tercapai tanpa amanah dan kejujuran. Sedangkan amanah dan kejujuran tak mungkin kita capai tanpa iman yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Iman yang hakiki itu adalah ruhnya hidup dan hidupnya ruh. Dia adalah salah satu rahasia di alam kita, dan satu alam rahasianya tersendiri. Dia adalah keindahan dunia dan dunia keindahan. Dia adalah cahaya tiap perjalanan dan jalan yang penuh dengan cahaya. Dia adalah petunjuk jalan bagi yang sesat. Dia adalah senjata tiap pejuang. Dia adalah teman seorang yang sedang risau dan gelisah. Dia adalah pengekang arus dan gelombang syahwat yang keji. Dan dia adalah kekuatan bagi yang lemah. Hadirin ma'asyiral muslimin, iman yang dimaksud itu adalah imannya Islam, imannya Al-Quran, imannya As-Sunnah. Iman yang tertibnya
sebagaimana dimulai dengan tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amali bil arkan, dibenarkan atau diyakini dengan hati, diikrarkan dengan lidah, dan akhirnya diikuti dengan amal perbuatan. Hadirin, iman seperti itulah agaknya yang akan memberi bekas dan pengaruh ke seluruh lapangan hidup dan kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara ini. Suatu umat yang ingin menghayati iman semacam itu harus pandai menata tata hidupnya, cara berpikirnya, dan kelakuannya dengan logikanya iman itu. Jika tidak, maka iman itu akan hitam di atas putih dan pengakuan tanpa bukti. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Hadirin ma'asyiral muslimin, itu artinya bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menjaga diri kita, anak dan istri kita dengan iman yang prima, iman yang sekali lagi tertib dan urutan-urutannya dimulai dengan dibenarkan dengan hati, diucapkan dengan lidah, dan dimulai diwujud nyatakan dengan amal perbuatan. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, itulah sesungguhnya wahai kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, tugas dan kewajiban kita baik sebagai individu, kepala keluarga, atau juga sebagai pemimpin, apalagi dalam mengarungi zaman yang lantainya begini licin, di mana orang sering terpeleset dan jatuh. Maka sesungguhnya hanya dengan kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan cara beriman kepadanya, mentaatinya, dan melakukan segala hal yang diperintahkannya melalui Al-Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insya-Allah sekecil apapun peran dan tugas kita, bukan hanya akan selamat di dunia yang fana ini, tapi insya-Allah akan selamat di akhirat kelak. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Kembalilah kepada Allah dalam mentaatinya, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Az-Zariyat ayat 50. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa habibuhu sayyidul insi wal basar. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha wa'lamu anna Allah yuhibbu makarimal umuri wa yakrahu safasifaha, yuhibbu min ibadihi ay yakunu fi takmilihi wa imanihi wa islamihi wa innahu la yahdil qaumal fasikin. Wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma wardu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين ودمر أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي غزة وفي روهينيا ميانمار وفي أويغور سينزيانغ وفي كل مكان. اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم ورسولك المكرم في هذا العام وفي كل عام بأحسن الحال. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يشكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.